Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini aku mau masak nasi dulu ya teman-teman, karena nasiku malam tadi habis. Lanjut, ini aku mau naruh dulu nasi yang aku salin dari magicom tadi, masih ada sisa sedikit. Nah ini aku baru mau mulai masak ya teman-teman. Ini aku mau ngambilin ikan dulu di dalam kulkas. Aku hari ini rencananya mau masak gulai kuning ikan tongkol. Rencananya tuh tadi aku mau bikin nasi bakar, itu tuh aku udah ambil daun pisang yang aku taruh di atas kompor itu. Cuma ini di luar rencana ya teman-teman. Nah aku tuh orang seperti ini teman-teman, lain yang mau dikerjakan, lain pula nanti jadi hasilnya. Karena ikannya ini sedikit, jadi takut nggak cukup buat dibikin suiran ikan tongkolnya untuk bikin nasi bakar. Jadi ini aku mau bikin gulai kuning aja. Ini ikan tongkolnya aku potong 3 teman-teman. Kalau dipotong 2 itu besar-besar, jadinya di sini aku potong 3 aja. Padahal di rencananya itu mau dibikin tongkol suwir. Aku pun udah beli daun kemangi, udah ngambil daun pisang, mau bikin nasi bakar. Hasilnya malah jadi ikan tongkol gulai kuning. Siapa nih yang sama seperti aku? Kalau yang direncanakan lain, nanti hasilnya lain. Aku seperti itu teman-teman, meal plan-nya tuh selalu meleset, makanya aku nggak pernah meal plan ya. Jadi aku tuh orangnya kalau pagi itu langsung kepikir apa yang mau dimasak. Nah ini ikan tongkolnya kemarin aku beli sekilonya cuma 20.000. Mungkin karena lagi musim juga di pasar itu ya teman-teman, jadi murah sekali nih untuk harga ikan tongkolnya. Oh iya nih, ini di 2 menit terakhir aja video aku. Gimana nih kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku? Boleh dong ketik di kolom komentar. Dan teman-teman yang lagi nontonin video aku lagi ngapain aja? Lagi rebahan kah? Atau lagi aktivitas? Atau sama seperti aku lagi masak juga? Dan jangan bosan-bosan teman-teman nontonin video aku ini, karena video aku ini yang gak jauh-jauh dari aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan aktivitasnya itu selalu berulang, itu aja. Kadang-kadang untuk masakannya juga sering berulang ya teman-teman. Kadang-kadang aku pun suka bingung ya teman-teman, mau bikin konten itu temanya apa dan ngambil angle-nya tuh gimana. Kalau bikin konten di luar rumah, aku tuh jarang juga keluar rumah ya teman-teman. Kebanyakan itu aktivitasku itu banyaknya di dalam rumah. Ya makanya aktivitas aku itu atau video aku itu ya seputaran aktivitas aku di dalam rumah aja. Dan kadang pengambilan angle-nya itu gitu-gitu aja teman-teman. Karena kondisi dapur aku itu yang segaris, yang gak lebar ya teman-teman. Jadi susah juga buat ngatur-ngatur atau letak-letakin tripodnya. Itu untuk ikannya udah aku cuci bersih. Lanjut di sini aku mau nyiapin bumbunya. Di sini bumbunya aku siapin bawang merah, ada kunyit dan juga ada jahe. Cabai rawitnya nanti aku ketok-ketokkan aja teman-teman. Ini aku bikin gulai kuning atau di kampung aku dinamakan juga gulai masin. Nah ini untuk bawang merah harganya juga belum turun-turun ya teman-teman. Menurut aku masih mahal atau makin naik. Ini aja harganya kemarin aku beli di 55.000 untuk 1 kilonya. Nah kalau di kota teman-teman gimana nih harga bawang merah? Udah turunkah atau masih melonjak tinggi? Dan disyukuri aja ya teman-teman, masih bisa beli walaupun nggak bisa beli banyak, sedikit pun kita beli. Intinya di sini kita masih bisa beli dan masih dikasih rezeki buat belanja harian ya teman-teman. Dan mungkin karena kondisi alam kita yang kurang bersahabat juga teman-teman, sering turun hujan, sering ada longsor dan banjir, makanya ini harga bahan pokok melonjak tinggi.
karena mungkin para petani juga gagal panen ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, seperti biasa kalau nggak ngulek-ngulek nggak aku namanya ya teman-teman. Aku tuh seperti ini orangnya ya, selalu kerjaannya itu selalu cari yang repot-repot aja, padahal yang praktis itu ada ya, tinggal blender set langsung jadi, ataupun tinggal beli bumbu jadi di pasar juga ada. Cuma aku tuh orangnya tipenya nggak puasan ya teman-teman kalau nggak ngeracik bumbunya itu sendiri. Dan orang rumah pun juga tahu kalau itu bumbu jadi yang aku beli ataupun itu hasil blenderan. Jadinya aku tuh serba salah ya teman-teman. Mungkin lidahnya orang rumah atau lidahnya suami itu udah kebiasa ya teman-teman dengan bumbu yang aku racik sendiri. Nah ini aku kasih jeruk nipis. Ini jeruk nipisnya juga dihaluskan ya, tapi untuk bijinya jangan sampai masuk, takutnya nanti rasa gulai kita itu pahit kalau kemasukan bijinya. Nah ini juga salah satu rahasia rumah makan Padang ya teman-teman, bumbu tergurih terenaknya itu ya di jeruk nipis yang kita haluskan tadi. Nah ini untuk cabai rawitnya aku ketok-ketok aja ya teman-teman, lalu aku pindahkan ke dalam wajan. Nah ini aku tambahkan daun ruku-ruku dan juga daun kunyit, serta nanti itu aku tambahkan untuk asam kandis. Nah gini juga ya teman-teman, ini aku juga di setiap videoku pasti selalu ada meras-merasin santan kalau aku lagi gulai ya. Padahal santan jadi banyak juga yang jual ya teman-teman ya, seperti yang aku bilang tadi, aku tuh orangnya tipenya nggak puasan kalau ngerjakannya itu nggak pakai tangan sendiri. Menurutku rasanya ada yang kurang ya teman-teman. Nah kenapa aku nih suka sekali hidupnya, padahal hidup sekarang udah mudah ya, serba jadi, serba instan, tapi aku aja yang bikin repot ya teman-teman. Mungkin kalau kata mamaku ya, lebih enak aja kita ngerjainnya, bumbunya kita halus pakaikan masih tradisional seperti ini, jadi untuk rasanya itu lebih mantap aja teman-teman. Nah ini aku tambahkan untuk daun kunyit dan juga asam kandis. Nah aduk terus ya hingga kuahnya mendidih, jangan ditinggal takutnya nanti pecah santan. Nah ini tadi aku tinggal nyuci sayur, aku minta tolong ini sama pak suami buat lanjutin ngaduk-ngaduk santannya teman-teman, takut pecah santan gitu. Nah ini kebetulan pak suami belum berangkat kerja, jadinya masih sempat ya buat pak suami bantu-bantuin aku sebentar di dapur. Kebetulan ini harinya aku, kalau nggak salah ini aku bikin videonya itu di hari Jumat ya teman-teman, masih kondisi libur gitu. Cuma pak suami itu liburnya nggak seperti orang-orang ya teman-teman, walaupun itu liburnya panjang pak suami ikut libur enggak ya. Kalaupun liburnya gitu paling pak suami kadang-kadang setengah hari di rumah, nanti masuk kantor gitu ya teman-teman. Nah jadi nggak bisa juga kadang-kadang aku ngarepin pak suami itu full bantuin aku kalau di jadwal anak-anak libur sekolah atau di jadwal liburan panjang. Nah ini aku nggak lupa ya teman-teman masakin sayur, karena kalau menurutku sayur di rumah itu wajib, apalagi sekarang aku juga lagi proses penurunan berat badan, jadi memang wajib aku makan sayur setiap hari teman-teman. Dan untuk sayurnya itu aku bikin bayam. Seperti biasa kalau bayam aku cukup dimasak pakai air, terus untuk bawang merahnya dimasukin, dipotong-potong, ditambahkan sedikit garam dan juga kaldu jamur. Nah ini untuk gulainya udah matang, alhamdulillah. Ini namanya gulai masin ya teman-teman kalau di kampung aku, bisa juga disebut ini gulai kuning. Dan alhamdulillah ini untuk sayurnya pun udah matang. Lanjut ini aku salin juga ke dalam mangkok. Ini menuku dari pagi hingga malam ya teman-teman. Kalau seandainya ini nanti menuku ini habis, ini tinggal nanti aku ceplok telur atau nanti tinggal rebuskan telur bisa juga ya teman-teman. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja ke dalam kuahnya. Nah alhamdulillah ini udah matang semua, tinggal ditata-tata di atas meja, dilap-lap sedikit mejanya, sedikit kotor. Jadi ini juga aku nyiapin buat makan pak suami, aku naruhin air minum pak suami dan
nasinya. Lanjut di sini aku mau bikin bubur putih atau bubur sumsum yang dari tepung beras ya teman-teman. Nah ini tadi aku udah larutkan tepung berasnya dengan santan, terus aku didihkan air, aku tambah juga tadi untuk daun pandan, baru itu aku masukkan untuk santan dan tepung yang udah aku larutkan tadi. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Karena like dan subscribe teman-teman sangat mendukung sekali untuk perkembangan akun aku ini ya teman-teman. Like dan subscribe teman-teman sangat membuat aku lebih bersemangat lagi teman-teman buat video yang lebih menarik lagi. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Untuk bubur sumsumnya udah matang. Itu kenapa aku bikin bubur sumsum tadi, karena aku masih punya sisaan pisang hijau yang dibikin di bulan puasa. Aku simpan di freezer ya teman-teman, jadi masih bagus. Maka itu aku bikin buburnya, terus aku panasin tuh pisang hijaunya biar nanti bisa dimakan sama anak-anak. Nah ini selesai masak, lanjut aku beresin ya teman-teman. Aku nyapuin samping rumah, ini tempat garasi mobil. Kebetulan tadi pagi adik udah berangkat kerja, jadi mobil kosong di sini, makanya nih aku bisa nyapu-nyapu dan bersih-bersih teras bagian samping ini. Aku jarang juga teman-teman bikin video berberes di bagian samping, karena memang jarang ya aku nyapu di bagian samping. Kadang-kadang mobil Pak suami itu pergi kerja, kadang nggak bawa mobil. Pak suami itu kadang pergi kerjanya bawa motor. Adik pun kadang-kadang pergi kerja bawa motor, makanya kadang di teras bagian samping ini susah buat membersihkannya. Nah lanjut aku juga nyapu-nyapu di bagian luar ya teman-teman, karena banyak sampah mangga yang berserakan di luar. Jadi aku bersihkan sekalian ya teman-teman. Mumpung ini cuacanya pagi ini cerah, nggak hujan, jadi dapat juga buat bersih halaman aku yang mini ini. Dan ini walaupun halamannya mini, tapi banyak aku tanamin pepohonnya teman-teman. Ada pohon jambu, ada pohon mangga. Pohon mangga di situ ada 2 teman-teman yang aku tanam di dalam pot. Nah ini lanjut aku nyapu-nyapu di bagian depan pagar itu juga ya teman-teman. Nah ini memang halamannya kecil ya teman-teman, tapi kalau nggak dibersihkan lumayan juga buat sampahnya. Dan kadang-kadang ini halamannya itu banyak ditumbuhi rumput juga di sela-sela batako itu ya teman-teman. Dan ini juga karena udah lama nggak aku bersihkan. Terakhir kali aku nyabutin rumput di depan itu waktu aku mau mudik pas lebaran. Dan apalagi ditambah ini musim hujan, jadi rumputnya itu cepat panjang. Kadang-kadang sih sambil nyapu aku cabut-cabutin juga sedikit-sedikit ya teman-teman, karena aku tuh kalau bikin video nyapu di luar ini jarang juga ya teman-teman. Makanya terkadang mungkin teman-teman bilang aku tuh kalau bersih-bersih itu jarang di bagian luar, karena video aku ini kan kebanyakan juga videonya di seputaran masak-masak. Dan ini aku cabutin dulu sedikit rumput-rumput yang ada di depan ini ya teman-teman. Nah ini aku lari-lari, entah kenapa ini ya teman-teman, aku lari-lari. Aku tuh sambil ngambil foto juga ya teman-teman, jadi aku ngambil fotonya tuh mencetin timer, jadi takut nggak keburu waktu, makanya aku sambil lari-lari tadinya. Nah ini aku juga nggak selesai buat nyebutin rumputnya teman-teman, mungkin aku sambung sorenya buat nyebutin rumputnya, karena ini juga udah mulai siang ya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.